menuntut hak selaku warga negara Indonesia, yaitu perlindungan terutama tentang keamanan dan kenyamanan. Kembali bersama saya dalam dialog tugas bersama Tun Yendi dengan tema Digas Kupas Permasalahan di Lapangan. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita. Beliau merupakan perwakilan masyarakat Register 45 yang saat ini sedang getol-getolnya memperjuangkan nasib masyarakat yang berada di Register 45. Pak Trubus, sekarang ini kita dapat informasi yang lagi hangat ini. Kita mengambil dulu terkait hadirnya koperasi di sini, Pak Trubus. Nah, koperasi di sini sudah sempat beroperasi, Pak Trubus. Nama koperasinya di sini Wahana Arunjaya ya. Nah, koperasi serba usaha Wahana Arunjaya. Nah, kira-kira bagaimana ceritanya, Pak Trubus? Awal timbulnya koperasi ini, bagaimana prosesnya dan bagaimana akhirnya, Pak Trubus? Silakan. Mikrofon. Ya, jadi berdirinya koperasi pada awalnya dengan adanya sebuah kebijakan, terlepas benar atau tidak itu adalah kebijakan dari pemerintah, yaitu berupa program kemitraan antara masyarakat yang ada di Register 45 ini dengan PT Simpang Petani. Dengan adanya koperasi, ya, dengan adanya mitra, maka koperasi ini adalah sebagai wadah, awalnya itu sebagai wadah antara perusahaan dengan masyarakat untuk melakukan kerjasama, yaitu berupa mitra. Ya, wadahnya kemitraan adalah Koperasi Wahana Arunjaya. Jadi koperasi ini berdiri kalau secara administrasi atau secara tulisan lah itu resmi legal. Tapi, ya, legal. Tapi pelaksanaannya sampai saat ini pun saya selaku pengawas, karena saya ada di dalamnya sebagai pengawas, itu sampai sekarang pun saya tidak melihat secara fisik itu berjalan seperti apa. Maka saat ini jadi problem antara masyarakat, apalagi saya selaku ketua kelompok juga di dalam kemitraan ini menjadi beban. Jadi pertanyaan. Nah, saya potong dulu, Pak Trubus. Jadi kemitraan dalam bidang apa ini? Hasil usaha, hasil pertanian atau apa? Kemitraan ini adalah usaha untuk sebuah pertanian. Semua hasil pertanian ini ya? Berupa singkong? Tebu. Oh, tebu. Ya. Kalau singkong enggak? Ya, singkong sama singkong juga ya. Nah, awalnya singkong, yang bud juga dengan akasia. Kalau memang secara bagus, secara teori bagus. Dan pelaksanaannya yang saat ini masih saya bertanda tanya. Nah, tidak berjalannya karena oknum atau bagaimana saya belum tahu. Makanya saat ini masih dalam proses gugatan ya berkaitan koperasi. Nah, kapan koperasi tepatnya mulai berjalan? Artinya mulai diterapkan di register ini? Semenjak berdirinya mitra. Kapan itu Pak tepatnya? Tahun berapa? Mitra itu kalau saya melihat data tanggal 2015. 2015. Berarti sudah berumur lebih kurang 6-7 tahun, Pak ya?
Ya, jadi yang nggak berjalannya bagaimana Pak? Sudah masyarakat sudah sempat bermitra dengan koperasi ini? Sudah berjalan. Apa yang menyebabkan jadi terhenti? Ada permasalahan apa? Permasalahan pokoknya bagaimana? Apa di sekedar dana? Apa itu? Jadi permasalahan pertama, saya selaku ketua kelompok juga selaku pengawas koperasi yang pada awalnya kita proses untuk kerjasama melakukan penanaman singkong. Saya melihat selalu saya sebagai pengawas di dalam koperasi ini tidak berjalan, terutama masalah modal, karena dalam perjanjian modal itu antara perusahaan dengan masyarakat itu kurang lebih ya. Modalnya itu 7.742.500 per hektar. Nah, saya selaku pengawas koperasi, karena ini adalah wadah mitra ini, itu saya cek datanya itu ada. Itu masyarakat bertanya, lahannya kan hanya 0,8, bervariasi lah 0,4. Karena nyampe 1 hektar itu ya? Di situ kok 7 juta sekian, sama gitu. Oh iya, dari walaupun dia nggak cukup 1 hektar tapi dibebankan ke masyarakat modalnya 7 juta sekian, sama gitu ya? Sama. Terus waktu itu pernah kita pertanyakan, katanya sistem jamaah bareng-bareng. Jadi bahasa itu kadang-kadang membingungkan saya selaku ketua kelompok atau sebagai pengawas koperasi. Dan saya melihat catatan di situ ada yang namanya pupuk. Catatan pupuk itu kan ada 4,5 kintal atau 450 kilo. Tapi yang masyarakat terima itu hanya 3,5 kintal. Nah, yang tinggal kemana? Ada jadi catatan. Berarti koperasi ini tidak berjalan dengan baik. Terus ada juga catatan di situ berupa babat. Babat itu memang sedikit sih, 250 berapa itu ada datanya. Tapi pelaksanaan masyarakat nggak terima. Jadi ada anggaran-anggaran yang masuk dalam pemodalan masyarakat tidak terima. Itu masyarakat masih diam. Nah, setelah dalam waktu sekitar 1 tahun itu terjadilah pemanenan, muncul persoalan baru yang menimbulkan masyarakat tidak percaya dengan kemitraan. Nah, itu ada berapa yang saya ingat karena banyak itu atas nama Pak Fitri, atas nama Basri, atas nama Pak Tugu Mulyo, atas nama Suwono. Itu ada yang dapat 30 ton sekian per hektar. Total. Per lahan yang diolah itu ya? Kalau Suwono itu saya belum tahu persis. Nah, yang saya tahu persis itu antara Pak Nur atau Pak Tugu Mulyo panggilannya sama Basri itu kan cuma 0,8, 0,7. Itu dapat 20 ton bersih. Itu singkong Pak? Singkong. Ya. Waktu itu harganya 1.010 atau enggak 1.030, pokoknya 1.000 ke atas. Nah, estimasi ininya kira-kira berapa dan penghasilan duitnya, dananya? Kalau hitung-hitungan dari pemilik itu kan di atas 5 juta. Ya. Tapi yang saya terima, saya selaku perwakilan kan yang menerima uang saya hanya 530. Hanya 530. Setelah hitung-hitung potong segala macam itu, segala macam bentuk yang 7 juta berapa itu tadi modal itu, yang tadinya itu nggak sama sekali nggak diterima oleh masyarakat, banyak yang nggak terima oleh masyarakat mitra. Ya, akhirnya masyarakat atau petani mitra mempertanyakan. Nah, saya tanya, lah ini sebagaimana? Waktu itu minta suruh proses. Karena kami itu sebenarnya masih mempertahankan kemitraan, saya berusaha dengan pelan-pelan mempertanyakan mulai dari mandor. Mandor tidak bisa menjelaskan. Saya naik ke pengurus koperasi. Waktu itu ada 9 orang kalau nggak salah. Ya, ketua koperasinya namanya Pak Daniel, terus bendaharanya, sekretarisnya. Itu datanglah ke rumah ini. Saya pertanyakan karena masyarakatnya mempertanyakan. Menurut masyarakat tidak elok dan tidak sesuai dengan masyarakat. Itu pun tidak ada penjelasan ataupun solusi. Akhirnya saya nemuin Pak Murni selaku kepala dinas kehutanan di sini, karena menurut saya adalah orang di pemerintahan kan lebih netral. Iya. Saya minta petunjuk sama beliau tentang persoalan itu sampai jam 5 pagi. Tidak ada putusan. Tidak ada putusan.
Akhirnya saya rame-rame di Alba 7 waktu itu dimediasi sama Pak Waka. Saya meminta untuk duduk bareng menyelesaikan masalah persoalan ini. Dan apabila persoalan itu belum selesai, jangan dulu mitra ini berjalan, biarkan dulu. Tapi di situ dipintir soal yang menghadap mitra. Padahal saya ini adalah orang pertama yang mendukung mitra. Tapi biasa selalu dipintir. Nah, saya waktu itu dimediasinya Pak Waka bersama kawan-kawan, dikasih waktu kalaupun nggak salah ingat tanggal 13 hari Senin di kediaman saya ini untuk menyelesaikan masalah itu secara duduk bersama. Jadi sampai saat ini belum ada selesai permasalahan ini. Belum ada, maka saat ini kita lakukan gugatan. Nah, oke Pak Trubus, kita akan sama kembali. Saudara, di sini saat koperasi pemberian modal dari pertama, dari mula berjalannya kemitraan dengan masyarakat, kita melihat dan kita data yang disampaikan oleh Pak Trubus bahwa banyak dari modal yang dijanjikan itu tidak sampai ke masyarakat. Setelah itu ada lagi setiap masyarakat yang menghasilkan panen singkong sampai 30 ton, tapi hanya mendapatkan dana berapa? 800.000 rupiah. Kita akan lanjutkan permasalahan ini. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya dalam Bikas Bersama Tut Yendi Kupas Fakta.